Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatimah Zahroh. Saya dari Prodi PGSD Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta 2018. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai desa-desa adat yang ada di Indonesia. Ada yang penasaran gak? Seperti apa sih yang dimaksud dengan desa adat tersebut? Ada yang tahu tidak? Iya, benar. Desa adat yaitu desa yang melaksanakan aturan hukum agama atau tradisi atau adat istiadat yang berlaku di wilayahnya masing-masing. Salah satu yang akan kita bahas adalah desa adat Baduy. Simak penjelasan berikut ini ya. Suku Baduy merupakan salah satu suku di Indonesia yang dikenal dengan adat istiadatnya yang masih kental. Suku Baduy bermukim tepat di kaki Pegunungan Kendeng di Desa Kenekes, Kecamatan Lawidamar, Kabupaten Lebak, yang berjarak sekitar 40 km dari Rangkas Bitung, pusat kota di Lebak, Banten. Dalam suku Baduy dibagi menjadi 3 lapisan suku. Yang pertama, suku Baduy Dangka, yaitu suku yang tinggal di luar tanah adat. Mereka tak lagi terikat oleh aturan atau kepercayaan animisme Sunda Wiwitan yang dijunjung suku Baduy. Mereka juga sudah mengenyam pendidikan dan paham teknologi. Yang kedua, Baduy Luar. Baduy Luar merupakan suku yang tinggal di dalam tanah adat. Mereka masih menjunjung kepercayaan Sunda Wiwitan. Di tengah kehidupan yang masih tradisional, mereka sudah melek pendidikan dan teknologi. Ciri khas mereka terlihat dari pakaian serba hitam dan ikat kepala biru. Yang ketiga, suku Baduy Dalam atau Baduy Jero. Mereka bermukim di pelosok tanah adat. Pakaian mereka serba putih. Kepercayaan Sunda Wiwitan masih kental di Baduy Dalam. Warga di sini juga dianggap memiliki kedekatan dengan leluhur. Mereka tak mengenyam pendidikan, melek teknologi, bahkan tak beralas kaki, karena hidup apa adanya dirasa sebagai cara untuk tetap dekat dengan Yang Maha Esa. Norma dan peraturan suku Baduy. Salah satu yang menarik dari sistem adat Baduy adalah norma keagamaannya. Mereka menganut kepercayaan Sunda Wiwitan. Kepercayaan ini menganut pada Nabi Adam Tunggal. Mereka percaya bahwa Nabi Adam Tunggal merupakan orang pertama yang turun ke bumi, di mana letaknya tepat di daerah Baduy. Kepercayaan ini juga menganggap arah selatan sebagai arah yang suci, sehingga timbul kepercayaan bahwa semakin ke selatan suatu tempat, maka semakin sakral pula tempat itu. Dalam kepercayaan Sunda Wiwitan ini, masyarakat diajarkan untuk hidup benar dan harus bisa introspeksi diri. Sistem hukum suku Baduy. Dalam sistem hukum suku Baduy dikenal sistem hukum pidana formil adat Baduy dan sistem hukum pidana material adat Baduy. Beberapa peraturan hukum pidana adat Baduy yang bersifat umum telah banyak dikenal luas, seperti dilarang merokok, dilarang memakai sabun. Hal ini dikarenakan untuk menjaga kejernihan air di daerah suku Baduy Dalam. Yang kedua, dilarang memakai alat elektronik. Beberapa barang juga dilarang untuk dibawa seperti radio, pemutar musik, senjata api, pengeras suara ke Baduy Dalam. Hal ini ditujukan agar perangkat teknologi tidak mengalihkan perhatian warga dari aktivitas normal. Yang ketiga, dilarang bersekolah, dilarang memakai kendaraan, dan dilarang minum alkohol. Pemerintahan suku Baduy. Suku Baduy mengenal dua sistem pemerintahan, yaitu sistem nasional yang mengikuti aturan negara Indonesia dan sistem adat yang mengikuti adat istiadat yang dipercaya masyarakat. Kedua sistem tersebut diakulturasikan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi benturan di antara keduanya. Secara nasional, warga dipimpin oleh kepala desa yang disebut sebagai jaro pamarentah yang ada di bawah camat.
masyarakat Baduy yang secara administratif masuk ke dalam Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, mempunyai tradisi adat upacara Seba. Upacara ini dilaksanakan setahun sekali dengan cara mengunjungi penguasa daerah yaitu Bupati Lebak dan Gubernur Banten sebagai bentuk kesetiaan dan ketaatan kepada pemerintah Republik Indonesia. Sampai sekarang, upacara Seba tersebut terus dilangsungkan setahun sekali, berupa menghantar hasil bumi seperti padi, lawalawija, buah-buahan kepada Gubernur Banten melalui Bupati Kabupaten Lebak. Pemerintahan suku Baduy yang kedua adalah sistem adat yang mengikuti adat istiadat yang dipercaya masyarakat. Secara adat, suku Baduy tunduk pada pimpinan adat tertinggi yaitu Puun. Jabatan Puun berlangsung turun-temurun, namun tidak otomatis dari bapak ke anak, melainkan dapat juga kerabat lainnya. Jangka waktu jabatan Puun tidak ditentukan, namun berdasarkan pada kemampuan seseorang memegang jabatan tersebut. Pengaruh globalisasi suku Baduy. Globalisasi sedikit banyak telah berpengaruh pada suku Baduy, khususnya pada suku Baduy luar. Di tengah kehidupan suku Baduy luar yang masih tradisional, mereka sudah melek pendidikan dan teknologi. Penggunaan barang elektronik dan sabun diperkenankan ketua adat yang disebut Jaro untuk menopang aktivitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain itu, Baduy luar juga menerima tamu yang berasal dari luar Indonesia. Mereka diperbolehkan mengunjungi hingga menginap di salah satu rumah warga Baduy luar. Nah, seperti itulah penjelasan mengenai desa-desa adat yang ada di Indonesia, khususnya desa adat suku Baduy. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.